Ternyata selama ini kalian tidak tahu ya, kalau SKP itu atau Satuan Kredit Profesi Perawat untuk memperpanjang STR itu banyak yang bisa didapatkan dari kegiatan yang tidak harus mengeluarkan uang. Dan selama ini kalian tidak berusaha mencari tahu atau mungkin tidak mau tahu karena cari yang praktis. Padahal sebenarnya bisa didapatkan dari hal-hal lain yang sifatnya tidak perlu kita membayar atau mendaftar atau memberi apapun kepada yang melaksanakan. Contoh saja begini, kalau kalian seorang pengurus masjid, pengurus langgar, ya, pengurus musola, kemudian pengurus gereja, pengurus tempat ibadah yang lain, ya, maka kalian beruntung akan mendapatkan SKP senilai 1 kredit 1 periode. Misalnya menjadi pengurus gereja selama 2 tahun, periodenya per 2 tahun. 1 SKP itu per periode. Di tahun yang sama kalian juga ternyata menjadi pengurus Karang Taruna, kemudian juga menjadi pengurus, misalnya pengurus PKK misalnya di daerah kalian, yaitu mendapatkan SKP semua. Itu SKP yang diberikan oleh PPNI sebagai bentuk kalian melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka membuat profesi kita itu dikenal oleh masyarakat dengan lebih luas. Apalagi menjadi pengurus PPNI, pengurus ikatan himpunan kolegium, semua bisa didapatkan dari sana. Tidak perlu harus selalu ikut kegiatan seminar itu bayar bro, sister, itu pakai duit. Lagian kebanyakan ya tidak usah menutup mata lah, tidak usah munafik lah istilahnya. Banyak yang datang hanya untuk mendapatkan sertifikat, cuman absen pulang gitu kan. Nah itu nggak benar sebenarnya, itu membuat profesi kita semakin susah berkembangnya karena banyak mental seperti ini. Jadi lebih baik sesuai dengan visi misi BPNI, kan visinya BPNI dicintai masyarakat, ya kalian ke masyarakat saja lah, itu jauh lebih bagus gitu ya guys ya. Setelah kamu berhasil mengumpulkan SKP untuk pengabdian masyarakat, masuklah ke akun membership pribadimu dengan username dan password PPNI yang telah kamu dapatkan. Lalu pilih PKB, klik permohonan melakukan PKB. Di sini kamu bisa mengisi data-data dari STR terbit sampai STR expire sebagai penanda atau membuat rentang dimana STR kamu terbit sampai berakhir, itulah isi SKP-nya. Ini bagian belum ya, kalau tadi kan sudah. Klik tambah saja maka akan muncul. Simpan. Lalu kita ke borang pengisian. Di sini karena kita akan mengisi bagian ranah pengabdian masyarakat, maka kita memilih ranah D atau pengabdian masyarakat. Search. Di dalamnya akan berisi 6 kegiatan yang masuk dalam ranah ini dan memberikan nilai atau memiliki nilai SKP. Dan semuanya ini nilainya atau kredit profesi ini gratis ya, tidak berbayar. Seperti aktif kegiatan PPNI, pengurus ya, aktif di masyarakat sebagai pengurus warga, penanggulangan bencana, bekerja di daerah terpencil dan kepulauan, aktif di keprofesian misalnya di kolegium dan seminat, kemudian pengalaman sebagai manajer selama 1 tahun. Kita akan coba untuk masukkan data sebagai pengurus BPNI. Di sini saya contohkan sebagai pengurus BPNI di level komisariat. Nah, silakan dipilih saja DPK BPNI komisariat. Lalu jenis jabatannya apa? Ada 3 pilihannya, pengurus inti, pengurus bidang, dan anggota pengurus. Klik saja anggota pengurus. Kalau untuk komisariat, mau pengurus inti, pengurus bidang maupun anggota pengurus, SKP-nya sama ya. Nilainya 2. 1 periode, bukan per tahun tapi per periode. Nah, bagaimana kalau STR-nya di antara jeda kepengurusan? Ya, saat dia
memperpanjang STR itu di masa kepengurusan yang di periode pertama ya dapat dia 2 SKP. Kemudian sisanya STR yang terbaru bisa dimasukkan lagi karena dia masih melakukan atau aktif dalam kegiatan PPNI. Jangan lupa isi tanggal dikeluarkannya SK untuk menentukan waktunya. Nah, di dalam isiannya ya, tanggal mulai kegiatan itu maksudnya mulai kapan DPK-nya bekerja atau aktif, dan di bawahnya tanggal mulai kepengurusan itu SK tersebut kapan dikeluarkan oleh pengurus DPD PPN atau pengurus di atasnya. Ini komisariat ya, kalau yang pengurus DPD hampir sama saja, bedanya hanya di SK dan nilai SKP-nya saja. Nah, ini tanggal mulai kepengurusan itu 2017 bulan Mei. Tanggal 19 ya. Nah, setelah semua data benar dan pasti benar ya, baru klik simpan. Nah, di bawahnya bisa dilihat ya, berapa nilai SKP dari setiap pengurus CPNI. Beda-beda ya, tergantung posisinya, kemudian tergantung levelnya. Oke, setelah selesai simpan. Ya, setelah disimpan ini, nah ini perhatikan di sini ada tulisan sukses data has been saved, kemudian berhasil diupload dan nilai SKP boleh 2 SKP. Ketiganya harus ada untuk memastikan benar pengisiannya. Kalau salah satunya tidak ada, biasanya akan ditolak oleh verifikator. Jadi pastikan itu benar. Selanjutnya kita coba lagi kegiatan yang lain, yaitu kegiatan sosial masyarakat, baksos dalam bentuk baksos. Ini bisa diselenggarakan oleh komisariat sehingga tidak perlu harus jauh-jauh, cukup di wilayahnya masing-masing saja. Contoh, HUT PPNI yang ke-45. Tempatnya di mana, kemudian siapa yang laksanakan, yang pasti karena komisariat, ya komisariat yang laksanakan. Kemudian, jangan lupa pilih filenya, file yang akan diupload ya, file tentang surat tugas. Jadi, untuk pengabdian masyarakat baksos itu yang digunakan sebagai dokumennya adalah surat tugasnya. Surat tugas dari siapa? Dari ketua DPK-nya. Nah, atau dari ketua DPD-nya juga boleh ya. Bergantung kebijakan yang dibuat oleh daerah masing-masing. Misalnya mengeluarkan adalah ketua DPK-nya, nanti disetujui oleh ketua DPD itu silahkan saja. Mana yang paling mudah dilaksanakan. Tanggal kegiatannya ya, ini ulang tahun PPNI yang terbaru ya, di Maret 2019. Oke, sudah pasti benar, simpan. Dan ini yang berbeda antara ketua dan anggota pelaksana. Anggota pelaksana 1 SKP. Ini per kegiatan. Jadi semakin banyak dilakukan baksos, maka semakin banyak SKP yang kita dapatkan. Tapi ingat, SKP untuk pengabdian masyarakat sesuai aturan PKPPN itu hanya maksimal 5 SKP dalam 5 tahun. Jadi maksimal itu. Jadi tidak usah terlalu banyak-banyak, tidak usah kerja keras sebenarnya. Cukup 5 saja yang dikumpulkan dari kegiatan-kegiatan misalnya jadi kepala desa dan seterusnya. Berikut kita ke buku log untuk memastikan data-data kita tadi sudah terinput. Nah, ini contohnya ya. Kita lihat saja yang bagian kegiatan sosial masyarakatnya atau baksos dalam pengabdian masyarakat, karena ini yang kita bahas sekarang ya. Lihat bahwa dokumennya double ya. Nah, kita bisa hapus dokumen salah satu dokumennya. Ini mudahnya sistem ini, kita bisa mengedit kalau misalnya salah. Lalu dokumen persyaratan. Nah, di dokumen persyaratan ini banyak dokumen yang dibutuhkan oleh sistem. Saya contohkan surat keterangan dari komisariat, pengurus komisariat. Nah, di sini kita tetapkan
persetujuan verifikasi SKP oleh Ketua BPNI Komisariat. Oke, dokumen sudah terupload, kita lihat hasilnya. Kemudian dokumen lain seperti STR ya, boleh JPEG, boleh PDF, yang penting ukuran filenya sebesar maksimal 200 KB, akan lebih baik di bawah 100 KB. Yang penting terang gambarnya, ndak buram, agar tidak memberatkan server PPNI kita. Karena ini yang mengisi bukan sedikit, banyak sekali se-Indonesia ya. Untuk Kaltim saja perawat yang terdaftar di PPNI itu sekitar 11 ribuan, kalau saya tidak salah 11 sampai 13 ribuan. Jadi banyak sekali. Nah, di sini isi data-data yang lain dengan tepat ya. Nah, ini sudah ada 3. Kita bisa masukkan lagi yang lainnya kalau masih ada. Ya apa-apa, silahkan aja masukkan. Termasuk di sana ada NPWP, ada KTP, ada KTA, masukkan saja semuanya. Oke. Ya, masih banyak yang lainnya, silahkan saja. Kalau masih ada lainnya juga bisa diinputkan. Yang penting ini terkait dengan data-data atau dokumen kita di PPNI sebagai anggota PPNI tentunya. Baik, setelah selesai kita bisa cek di rangkuman penilaian PKB kita ya. Ini pilih saja periodenya, lihat masih 00 karena belum diverifikasi. Untuk agar diverifikasi kita klik yang warna kuning itu pengajuannya, baru simpan sehingga menjadi hijau. Nah, inilah yang dasar dari verifikator untuk mengecek punya kita, memastikan bahwa berapa nilainya nanti akan berubah setelah